Ini terjadi bahkan di Pringsewu. Ada kejadian Kang Bansal, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansal istrinya diambil. Dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai, nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu, Pak. Si istri tergoda, larilah dia, Bapak Ibu. Si Kang Banser ini, Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Kayak orang stres, Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap, ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian, oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, preman berjubah. Jreng jeng, teng teng teng. Preman berjubah ini lebih bahaya karena dia ngereman pakai atas nama agama. Kemana-mana pakai komis alias gamis, kemana-mana pakai imamah. Udah pakai gamis, pakai imamah, muka agak mirip-mirip Arab dikit, ngaku cucu Nabi. Ini preman berjubah. Datang ke pesantren-pesantren, malah Kiai Basori, Ahmad Basori, ente kaya gara-gara kakek aneh mau ngadain haul bapak aneh nih, tolong sumbangan haulnya kira-kira berapa cucu Nabi misalnya. Ya, uang yang merah 99 lembar. Banyak, Pak. Itu mah 10 juta kurang cepet. Datang ke pesantren-pesantren ngedawir, malak-malak, maksa, nggak pulang kalau nggak dikasih. Sampai ngapunten nyuwun ngapura hampuranya. Sampai di Lampung Tengah, pesantren-pesantren masang CCTV bukan buat nyeker LSM sama wartawan abal-abal, bukan buat nyeker LSM, bukan buat nyeker maling. Masang CCTV bukan buat nyeker santri yang kabur dari pondok, bukan. Masang CCTV buat nyeker kalau ada kabib yang datang untuk minta-minta duit. Sampai segitunya. Ini apa namanya? Preman. Dan salahnya kita orang-orang Nusantara ini dimaki-maki mereka, dihina-hina mereka, kita menang baik, nggak berani ngelawan, takut kualat cucu Nabi cenah. Karena cucu Nabi tadi itu, Bapak Ibu, hanya kita diam. Ingat nggak apa di Banten ada kiai kita yang digamparin itu pakai sendal, malah nangis-nangis. Rasanya ini terjadi bahkan di Pringsewu. Ada kejadian Kang Bansal, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansal istrinya diambil. Dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai, nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu, Pak. Si istri tergoda. Yang lihat ganteng begitu soalnya kali ya, atau beda rasanya barangkali. Tergoda, larilah dia, Bapak Ibu. Si Kang Banser ini, Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Kayak orang stres, Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap, ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian, oh pantesan bini orang nih
hajar, bini orang direbut juga. Ini masalah Bapak Ibu. Belum lagi mengatasnamakan cucu Nabi pakai udang-udang, pakai surban, pakai gamis, naik ke panggung marah-marah, maki-maki, nantang perang, ngajak berantem, ngangkat pedang, ngangkat celurit. Apa itu cucu Nabi? Kita sendiri kenal yang namanya sifat ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini ada orang yang ngakunya ulama, pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, mandang umat bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi maki-maki, ngancem-ngancem, ngajak perang, mau ngebunuh. Apa itu cucu Nabi? Para Nabi itu betul-betul penyayang kepada umatnya. Nah, dia ngaku cucu Nabi, kerjaannya mengintimidasi umat. Hampura Bapak Ibu, kiai saja Pak, kalau mandang umat ini dengan pandangan materi, ini kalau ngundang saya bisa rohnya harus sekian, nggak pantas disebut ulama. Berarti dia memandang umat dengan objek keuntungan. Banyak kiai-kiai kita Bapak Ibu, coba lihat kiai-kiai kita di Banten itu, yang paling terkenal saja misalnya Abu Yamuh tadi, itu dia mau Bapak Ibu begitu. Bahkan dikasih mobil oleh presiden gak dipakai, nggak mau, takut ada subhatnya. Udah dikasih tahu ini uang halal, takut ada subhatnya. Makanya para kiai kita tetap istiqomah dengan cara lama. Coba lihat kiai-kiai di Jawa itu, orang kan mungkin kalau dari jauh melihat Lirboyo itu mondoknya mahal, padahal cuma 300.000 paling banyak per bulannya. Luar biasa Bapak Ibu. Karena mengapa? Ulama sesungguhnya tidak akan pernah melihat umat dari perspektif keuntungan, tapi dia punya beban amanah tanggung jawab untuk mencerdaskan umat. Nah, ini sudah ngaku pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, tapi mengeksploitasi umat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana thawbuhu khairam min amali. Barang siapa yang bajunya lebih istimewa daripada kelakuannya, antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Berarti terminologi preman berjubah itu bukan istilah saya, Nabi yang disebutkan, yang menyebutkan antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, jubahnya jubah kenabian, pakai imamah, pakai jubah, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Jadi hari ini kita juga mesti waspada, bukan cuma dengan preman berdasi, bukan cuma dengan preman ormas, preman kampung, tapi juga dengan preman berjubah. Panjang bahas preman ini Pak. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.